Setiap rangsangan ataupun impuls yang diterima oleh organ reseptor yang berada di dalam tubuh kita nanti terjadi melalui pengantaran lewat sel saraf dan melalui sinapsis. Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Seperti apa perbedaannya? Nah, nanti kamu dengarkan penjelasan Bapak berikut. Penghantaran impuls ataupun rangsangan yang pertama itu melalui sel saraf atau tepatnya melalui akson. Nah, bahwasanya diingat untuk akson, sepanjang akson itu ada nanti itu seluruh mielin yang menutupinya. Namun ada juga yang tidak. Nanti yang tidak ditutupi itu namanya disebut nodus rangkaian. Oke. Nah, bahwasanya penghantaran impuls lewat sel saraf ini nanti tahapnya ada 3. Yang pertama ada namanya polarisasi, kemudian ada depolarisasi, dan yang ketiga ada namanya repolarisasi. Nah, seperti apa tahapan atau fase ini ya, kamu simak penjelasan Bapak berikut ini. Di dalam neuron sebenarnya terdapat membran plasma yang sifatnya semipermeabel. Masih ingat ya pengertian semipermeabel pada membran sel ya? Nah, bahwasanya membran plasma neuron nanti berfungsi melindungi cairan sitoplasma yang berada di dalamnya, dan hanya ion-ion tertentu yang dapat bertransfer aktif melewati yang namanya membran plasma menuju membran plasma neuron lainnya. Nah, di sini ada lagi kata transport aktif. Nah, berarti di situ membutuhkan energi. Jenis transport aktif itu kan, iya di semester 1 dulu ada namanya pompa natrium kalium. Nah, jadi di sini juga ada natrium kaliumnya. Di dalam sel saraf terjadi nanti proses pengantaran impuls nanti secara konduksi. Nah, jadi pengantaran impuls melalui akson ini dikarenakan adanya perbedaan konsentrasi tegangan listrik antara bagian dalam dan bagian luar membran akson. Perhatikan gambar neuron berikut. Bahwasanya neuron itu terdiri ada badan sel, kemudian ada serabut saraf yang pendek dendrit dan yang panjang akson. Nah, di bagian akson ini nanti terjadi pengantaran impuls. Nah, sisi daripada akson ada bagian luarnya nanti bermuatan positif, lalu bagian dalamnya nanti bermuatan negatif. Tahapan yang pertama disebut polarisasi. Nah, polarisasi ini terjadi ketika tidak ada rangsangan atau dalam arti dalam keadaan istirahat. Nah, pada saat istirahat, ion-ion di dalam membran bersifat negatif, yang artinya banyak mengandung ion negatif. Sedangkan di bagian luar membran bersifat positif atau banyak mengandung ion positif. Di dalam membran terdapat ion K positif dan di luar membran banyak ion Na positif. Mengapa di dalam membran ada ion K bermuatan positif padahal di dalam membran tersebut bersifat negatif? Ya, hal ini dikarenakan bahwa konsentrasi K positif itu lebih rendah dibanding ion negatif. Artinya di dalam membran masih ada ion lain di luar K positif. Itu ya. Tahap kedua namanya depolarisasi atau terjadi pembalikan muatan. Boleh juga sering disebut itu potensial aksi. Depolarisasi terjadi ketika ada rangsangan menyebabkan permeabilitas membran akan berubah. Akibatnya polarisasi pun berubah. Keadaan di dalam akson nanti itu menjadi positif dan di luar membran itu menjadi negatif. Tanda positif artinya adanya rangsangan atau akibat adanya peningkatan permeabilitas sehingga ion Na positif yang tadinya di luar berdifusi ke dalam. Ketika membran dalam bernilai positif, artinya saluran Na positif terbuka sehingga Na positifnya masuk ke dalam membran. Nah, apabila masih ada bertanda nilai negatif di dalam akson, nah artinya di sini belum terbentuk atau belum ada rangsangan ya. Lihat di sini ya. Berarti fase ini belum ada rangsangan. Nah, kecepatan pengantar rangsangan itu dipengaruhi oleh besar kecilnya akson atau ada tidaknya selubung mielin pembungkus akson. Tahap ketiga namanya repolarisasi. Nah, bahwasanya tahap ini terjadi keadaan membran akson bermuatan negatif dan di luar bermuatan positif. Artinya kembali ke fase polarisasi awal ya, karena re itu artinya kembali. Nah, hal ini dikarenakan akibat rangsangan telah melewati bagian akson sehingga saluran Na positif itu tertutup dan saluran K positif itu terbuka dan ion K keluar dari dalam membran. Di dalam membran bermuatan negatif akibat K positif terdorong keluar membran. Nantinya jika saluran K positif tertutup
relatif lambat dan menyebabkan keadaan dalam membran menjadi muatan lebih negatif, akan kembali ke tahap istirahat atau fase polarisasi kembali. Setelah impuls terhantar, bagian yang mengalami depolarisasi akan mengalami fase istirahat kembali dan tidak ada impuls yang lewat, di mana waktu pemulihan ini nanti disebut fase refraktori atau undershot. Coba perhatikan sekali lagi bahwasanya ada bagian muatan negatif di dalam membran, di luar itu positif ya, dekat ke badan sel. Ini namanya tadi adalah repolarisasi. Sebelah kanannya di dalam membran aksonnya itu ada positif, di luarnya negatif, itu namanya tadi adalah depolarisasi. Di samping kanannya lagi, sisi negatif di dalam membran akson dan positif di luar membran akson namanya adalah polarisasi. Jadi demikianlah seterusnya. Tapi ingat, waktu pemulihannya itu ada ya, supaya bisa lewat impuls berikutnya. Nah, mekanisme pengantaran impuls yang kedua melalui sinapsis. Nah, sinapsis ini merupakan ya perpaduan atau pertemuan titik temunya antara ujung dendrit satu neuron dengan bagian awal ya dari neuron yang lainnya. Nah, itu disebut dengan sinapsis. Di mana bagian sinapsis ini nanti ada lagi ya. Kamu simak penjelasan ya pengantaran impuls lewat sinapsis. Istilah yang pertama kali menciptakan kata sinapsis yaitu Charles S. Sherrington pada tahun 1897, di mana sinapsis berasal dari kata sinapsis dari bahasa Yunani, artinya konjugasi atau penjepit. Komunikasi antara neuron hanya melalui sinapsis yang membantu dalam transmisi sinyal saraf dari satu ke sel saraf berikutnya. Di mana sinapsis juga disebut sebagai neuronal junction karena membentuk jaringan saraf untuk mengkoordinasi tugas-tugas yang dilakukan oleh sistem saraf pusat dan sel-sel efektor perifer. Dan struktur sinapsis nanti ada tiga. Yang pertama prasinaps bagian akson terminal, celah sinaps ruang antar prasinaps dan paskasinaps, dan ketiga paskasinaps atau bagian dari dendrit. Yang pertama, prasinaps atau terminal prasinaptik berisi vesikel sinaptik dan mitokondria yang dienkapsulasi di sekitar zat neurotransmitter. Kedua, celah sinaps atau synaptic cap memiliki lebar 20 nanometer dan memisahkan dua neuron yang berdekatan. Pasca sinaps berisi situs reseptor untuk pengikatan neurotransmitter yang dapat menghambat atau meningkatkan aliran sinyal saraf dari satu sel ke sel lainnya. Proses penghantaran impuls saraf melalui sinapsis disebut transmisi sinapsis. Mari perhatikan bagian neuron berikut. Nah, bahwasanya di sini terdapat satu neuron ya, nanti menyatu dengan ujung saraf neuron yang lain. Nah, pertemuan itu disebut dengan sinapsis atau pada ujung sinapsis ini. Nah, mekanisme impuls itu juga terjadi nanti melalui proses sinapsis ini. Nah, kalau misalkan tadi kalau dari satu neuron ini melalui akson ya, dari polarisasi, depolarisasi sama repolarisasi itu melalui sel saraf. Nah, sedangkan kalau nanti lewat sinapsis ini terjadi di sini nih ya, namanya mekanisme transport lewat sinapsis. Baik, sekarang perhatikan bagian sinapsis berikut. Nah, bahwasanya pada gambar A itu merupakan terminal akson ataupun ujung dari satu neuron, sedangkan bagian B merupakan itu adalah ujung dari dendrit pada neuron yang lain. Mari kita ingat bahwasannya struktur dari sinapsis ada tiga. Yang pertama ada namanya membran prasinaps, yaitu ujung daripada akson terminal. Lalu ada celah sinaps, berarti antara bagian A dan B, itu ruang kosongnya. Kemudian ada paskasinaps, berarti ujung daripada dendrit neuron yang lain, berarti pada sisi bagian B. Oke. Nah, baik, sekarang kita lihat bagian daripada membran prasinaps. Nah, bahwasannya nanti di sana terdapat yang namanya cairan neurotransmitter, yang mana itu yang ini ya, yang bulat-bulat dalam ini. Bahwasannya cairan neurotransmitter itu dibungkus oleh yang namanya vesikula sinaps, yang mana itu berarti pembungkusnya ini. Kemudian juga terdapat yang namanya organela, yaitu mitokondria, yang nantinya akan menghasilkan energi. Oke, jadi bagaimana penghantaran impuls melalui sinapsis tersebut? Ceritanya begini. Ketika terjadi rangsangan ya, sebut saja muatannya bermuatan positif ya, nanti itu akan bergerak menuju yang namanya akson terminal. Nah, bahwasanya setiap muatan-muatan
yang datang atau rangsangan tadi itu dirombak menjadi senyawa kimia yang disebut sebagai neurotransmitter tadi. Nah, bahwasanya neurotransmitter itu nanti akan bertumpuk dulu di dalam vesikula sinaps tadi. Nah, kemudian cairan kimia tersebut ya, neurotransmitter tersebut dia nanti akan bergerak ya, bergerak menuju yang namanya membran prasinap. Kenapa bisa bergerak? Ingat, hal itu dikarenakan karena adanya mitokondria di sana. Nah, setelah tiba di ujung daripada membran sinaps, bahwasannya cairan atau zat kimia neurotransmitter tersebut itu nanti akan melebur sehingga cairan itu berpisah ataupun menyatu di dalam celah sinaps. Nah, nantinya cairan ini juga akan tiba di bagian membran pasca sinaps daripada ujung dendrit neuron yang lain. Nah, dia nanti cairan kimia itu akan melekat ya tepat di bagian reseptor daripada membran prasinaps. Nah, lalu setiap muatan-muatan tadi yang dibawa ya, rangsangan yang dibawa itu akan diantarkan atau diteruskan ke neuron yang lain. Nah, demikianlah pengantaran impuls melalui sinapsis, berarti melibatkan adanya cairan kimia yaitu neurotransmitter. Sekali lagi, bila impuls telah berada di ujung akson, maka ujung akson akan mengeluarkan neurohormon yang disebut juga sebagai zat kimia neurotransmitter. Zat kimia ini bersifat memacu dan mengantarkan impuls ke ujung dendrit ke neuron yang lain. Ada beberapa neurotransmitter yang cukup dikenal seperti asetilkolin, serotin, dan dopamin, di mana ketiganya merupakan neurotransmitter yang terdapat di seluruh sistem saraf. Berdasarkan lampiran neuron, sinapsis dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada namanya aksodendritik. Dalam jenis ini, sambungan sinaptik berada di antara ujung akson dari satu neuron dengan dendritik dari neuron lainnya. Kedua ada namanya aksosomatik. Dalam jenis ini, sinapsis terjadi di antara akhir terminal akson dari neuron tetangga. Dan yang ketiga ada namanya aksoaksonik. Di sini sinapsis terjadi antara terminal akson dari satu serat-serat dengan soma atau badan sel dari neuron yang saling berdekatan. Sedangkan berdasarkan hubungan fungsional antara jaringan saraf, sinapsis ada 2, yaitu sinapsis listrik dan sinapsis kimia. Yang pertama, sinapsis listrik. Sinapsis listrik adalah salah satu di mana transmisi antara neuron pertama dan yang kedua tidak diproduksi oleh sekresi neurotransmitter, tetapi oleh berlalunya ion dari satu sel ke sel lain melalui sambungan sel. Saluran kecil yang dibentuk oleh kopling kompleks protein berbasis koneksin dalam sel yang melekat erat. Kedua, sinapsis kimia. Sinapsis kimia terbentuk antara sel-sel yang dipisahkan satu sama lain oleh ruang yang disebut celah sinaptik. Jika ada celah, bahan kimia diperlukan agar impuls saraf ditransmisikan. Zat tersebut yaitu senyawa kimia neurotransmitter.